Oke, kita mulai yang nomor satu. Angka satuan dari hasil kali bilangan 29 kali 37 kali 21 kali 55 kali 43 kali 39 adalah berapa? Nah, yang ditanyakan ini adalah angka satuan. Angka satuan itu angka yang paling kanan, yang paling ini ya, yang paling belakang. Nah, karena yang ditanyakan satuannya, kita kalikan satuannya aja. Di sini kan 29 kali 37, ya kalikan 9 sama 7. Dapatnya 63, kita ambil yang belakang aja. Nah, kita ambil tiganya aja. Berarti ini kita ambil 3 gini. Kemudian dikalikan satuannya ini. Nah, dapatnya juga dapat 3. 3 kemudian dikalikan satuannya. Yang belakang ini 5 ya. Nah, berarti 3 kali 5, 15. Nah, kita ambil 5-nya aja. Kemudian kita kalikan dengan satuannya. Dari 43 yaitu 3. Dikalikan 15. Nah, kita ambil satuannya aja. 5 gini. 5 dikalikan dengan 9. Nah, dapatnya 45. Kita ambil satuannya aja yaitu 5. Nah, ini jawaban untuk yang nomor 1, 5, pilihannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. If A plus B is equal to C minus D, A tambah B sama dengan C min D, dan A plus C sama dengan B min D. Kemudian suruh nyari nilai ini. A plus D sama dengan berapa? Nah, ini kita pindah ke kiri semua ya, C min D. Nah, sehingga akan kita peroleh A plus B min C plus D sama dengan 0. Selanjutnya juga kurang lebih sama. B min D ini kita pindah ke kiri. Sehingga akan kita peroleh A plus C min B plus D sama dengan 0. Selanjutnya yang ditanyakan adalah A plus D. Dan di sini sudah kelihatan A sama D-nya sama-sama positif. Sehingga ya tinggal dijumlahkan. Kalau dijumlahkan A tambah A 2A. Nah, uniknya di sini B ditambah min B habis. Demikian pula dengan C-nya. Nah, negatif C ditambah C habis juga. D ditambah D 2D sama dengan 0. Nah, ini duanya bisa difaktorin ya. Berarti 2 kali A plus D sama dengan 0. Sehingga A plus D sama dengan 0/2 ya. A plus D sama dengan 0. Ini jawabannya 0, pilihannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Angka ke 2019 di belakang koma dari hasil 2019 dibagi 7 adalah. Nah, di sini ada 2019 dibagi 7. Ini bisa dihitung sendiri ya, 2019 dibagi 7. Ini nanti kalau dibagi hasilnya 288,428571. Nah, ini berulang terus. Ini kalau mau ditulis belakangnya ya sama 428571 dan seterusnya tanpa ada batasnya. Atau ini bisa ditulis gini, 288,428571 atasnya kasih tanda gini. Artinya berulang terus ini. Kemudian kita kembali ke soal yang ditanyakan angka ke 2019 di belakang koma. Nah, sebagaimana kita tahu 4 ini adalah angka yang ke-1 di belakang koma. Atau langsung aja tak tulis 1 kita aja ya. 2 di sini angka yang kedua, 8 angka yang ketiga, 5 angka yang keempat, 7 angka yang kelima, 1 angka yang keenam. Nah, kalau mau nyari yang ketujuh ya sama. Berapa? 4 gitu kan? Dan seterusnya. Artinya apa? Berulang setiap 6 kali. Nah, karena berulang setiap 6 kali, maka 2019 dibagi 6. Ini tinggal dihitung. Kalau dihitung ini nanti dapatnya 336, tapi masih sisa, yaitu sisa 3. Nah, karena ini sisa 3, berarti angka yang ke 2019 di belakang koma sama dengan angka yang ketiga. Ya, dan angka yang ketiga nilainya berapa? Nilainya 8. Ya, angka ketiga nilainya 8, sehingga jawaban dari soal nomor 3 adalah 8. Yang D ini ya pilihannya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam lomba lari, Andi menempati urutan ke-20. Budi berada di belakang Andi dan ada 2 orang di antara mereka. Jadi Andi ini nomor 20. Kemudian Budi di belakangnya dan ada 2 orang. Berarti di sini Budi
Berarti ini ada nomor 21, nomor 22, nomor 23. Nah, Budi di nomor 23. Otomatis depannya Andi di sini ada 19, 18, 17, 16, 15 dan seterusnya sampai 1 nanti. Kemudian di sini apa? Jika Budi berhasil melewati 7 orang. Nah, Budi ini ngelangkai 7 orang, melewati 7 orang. Nah, sekarang pada urutan keberapa? Nah, Budi ini melewati orang nomor 22. Yang pertama, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang dia berada di sini, nomor berapa ini? Di belakangnya 15. Nah, di belakangnya 15 berarti sekarang dia berada di nomor 16. Dan yang nomor 16, ya ini turun otomatis jadi 17. Yang sini ya, ini turun jadi 17 dan seterusnya. Sehingga dari sini kita sudah dapat jawabannya. Sekarang Budi berada di nomor 16, pilihannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Terdapat beberapa bola pada suatu keranjang. Sepertiga dari total bola berwarna hijau. Nah, jadi sepertiganya hijau. Jadi kalau dibuat perbandingan ya, hijau dibanding total sama dengan 1/3 atau 1/3. Kemudian kita lanjutin soalnya dulu ya. Ketika 8 bola hijau dimasukkan dalam keranjang tersebut, perbandingan bola hijau dengan seluruh bola adalah 5/14. Nah, berarti ditambah 8 bola hijau sehingga perbandingan yang baru ini 5/14. Nah, ingat perbandingan adalah bentuk sederhana dari nilai sebenarnya. Nah, supaya ini kembali ke nilai sebenarnya harus dikali dengan angka yang sama, baik yang atas maupun yang bawah. Dalam hal ini tak misalkan aja, karena pengalinya belum diketahui ya. Kita misalkan aja pengalinya adalah X. Jadi ini sama-sama dikali dengan X sehingga kita peroleh perbandingan hijau dengan total awalnya adalah X per 3X. Ya, 1 kali X, X ya. 3 kali X, 3X. Nah, setelah gini, X per 3X ini kan, ini sudah nilai sebenarnya. Ternyata ada 8 bola hijau yang dimasukkan. Berarti ini ditambah 8. Secara otomatis yang bawah juga gitu. Secara total juga ketambahan 8. Perbandingannya dapatnya 5/14 atau bisa ditulis 5/14. Ini tinggal dikali silang. Nah, ini jangan lupa dikurung. Sehingga dapatnya 14 kali X plus 8 sama dengan 5 kali 3X plus 8. Tinggal dikali silang ya, nggak bingung ya. Jadi yang sini dikali dengan sini. Nah, 14 dikali X plus 8. Kemudian 3X plus 5, 8. 3X plus 8 dikali dengan 5 ini. Nah, oke, selanjutnya kita tinggal menghitung, menyederhanakan aja. Ingat ini harus dikali satu-satu gini. Nah, 14 kali X dapatnya 14X ditambah 14 kali 8 dapatnya 112. Nah, ini juga gitu kali satu-satu sehingga dapatnya 15X ditambah 40. Kita kumpulin yang ada X-nya di sebelah kanan ya. Dapatnya 15X min 14X. Ini 112, 40 dipindah ke kiri, min 40 gini. Sehingga 15X dikurangi 14X dapatnya 1X. Kakak tulis X ini aja. 112 dikurangi 40 dapatnya 72. Sekarang kita kembali ke soal. Yang ditanyakan apa? Banyak bola dalam keranjang mula-mula. Banyak bola mula-mula yang mana? Ya ini 3X ini kan. Nah, berarti ya 3X ini yang dicari. X-nya sudah dapat 72. Sehingga tinggal kita kalikan 3 kali 72. Sehingga ini kalau dihitung dapatnya 216. Nah, ini jawabannya, pilihannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Pak Karto mempunyai 240 ekor ayam. Untuk memenuhi kebutuhan ayam-ayamnya tersebut, Pak Karto biasa berbelanja setiap 30 hari sekali. Suatu hari setelah selesai berbelanja untuk kebutuhan 30 hari, Pak Karto mendapati 40 ekor ayamnya mati. Setelah 12 hari, Pak Karto membeli 100 ekor ayam lagi. Jika kebutuhan makan setiap ayam sama jumlahnya, maka lama persediaan makan tersebut habis setelah pembelian 100 ekor ayam adalah hari. Jadi gini, Pak Karto itu punya 240 ayam. Nah, kemudian beli pakan untuk 30 hari.
setelah selesai beli pakan untuk 30 hari, ternyata yang 40 ayamnya mati, ya kan? Nah, setelah 12 hari, Pak Karto beli 100 ayam lagi. Nah, kemudian yang ditanyakan, berapa hari lagi pakannya akan habis setelah beli 100 ayam tadi. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, kita misalkan aja. Misal 1 hari 1 ayam butuh makan, atau makan gitu aja ya. 1 hari 1 ayam makan 1 makanan. Oke, bisa bayangkan setiap 1 hari 1 ayam makannya itu 1 makanan. Ini tak buatin tabel aja. Misalkan di sini ada ayam. Dalam hal ini banyaknya ayam ya. Di sini ada hari. Kemudian di sini ada makanan yang dibutuhkan atau banyaknya makanan. Kalau misalkan ini 1 ayam 1 hari, ya 1 makanan. Gitu. Nah, ternyata di sini 240 ayam. Rencananya itu untuk 30 hari. Gitu kan? Nah, bisa dibayangkan ada 240 ayam. Berarti 1 hari butuhnya ya 240 makanan gitu ya. Sebelum ke sini sebentar ini. Ini kan ada 240 ayam, berarti 1 hari butuhnya ya 240 makanan. Karena ini makanan yang dibeli Pak Karto ya. Sebanyak untuk 30 hari, berarti banyaknya makanan ya 240 untuk 30 hari, dapatnya ya 240 kali 30. Sehingga ini tinggal dihitung aja ya, dapatnya 7.200. Ini makanan yang dibeli. Ternyata setelah nyampe ayamnya yang 40 mati. Nah, karena yang 40 mati berarti tinggal 200. Nah, ini tinggal 200 ayam. Dan sebelum apa? Sebelum ditambah lagi, Pak Karto hanya melihara ini 200 ayam selama 12 hari. Nah, setelah itu baru ditambah. Berarti banyaknya makanan yang sudah dihabiskan ya 200 kali 12. Dapatnya 2.400. Sehingga makanan yang sisa masih berapa ini? Yang sisa berarti 7.200 dikurangi 2.400. Ini tinggal dihitung, dapatnya 4.800. Nah, 4.800 cukup untuk berapa hari? Ingat, sekarang kan ayamnya nambah. Ayamnya nambah sebanyak 100. Sehingga total ayamnya sekarang 300. Nah, total ayamnya 300. Sekarang banyaknya makanan tinggal ini 4.800. Untuk berapa hari? Nah, ini tinggal diapakan? Tinggal dibagi ya, karena kan 300 ayam 1 hari butuhnya 300 makanan. Nah, kalau ada 4.800 ya 4.800 dibagi 300. Ini tinggal dicoret ya. Dapatnya 16. Nah, ini dapatnya 16. Bisa dicek 300 kali 16 4.800. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau persediaan pakannya akan cukup untuk 16 hari lagi setelah Pak Karto membeli 100 ayam baru. Oke, dari sini kita sudah dapat jawabannya 16 yang C. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Suatu bilangan X bernilai 3 kali kuadrat bilangan A. Jadi X itu bernilai, hati-hati ini, 3 kali kuadrat bilangan A. Jadi A nya ini dikuadratin dulu baru dikali 3 gitu. Jadi X sama dengan 3A kuadrat. Dan bilangan tersebut juga bernilai 7 kali kubik bilangan B. Ini juga mirip kurang lebih. Berarti bilangan itu ya X ini ya. X gini sama dengan ini 7 kali kubik bilangan B. Berarti B dipangkatin 3.
Jadi 7 kali B pangkat 3. Kemudian yang ditanyakan nilai dari A plus B adalah, nah ini kita harus coba-coba ya. Ini kan X, jadi ya tinggal tak substitusikan. X-nya yang berada di kanan ini diganti dengan 3A kuadrat. Sama dengan 7B pangkat 3. Selanjutnya, nah ini 7-nya kakak pindah ke kiri aja. Sehingga akan kita peroleh B pangkat 3 sama dengan 3A kuadrat per 7. Nah kita harus coba-coba nyari nilai A yang memenuhi A atau B ya. Nah A kan A kuadrat ya, berarti kan bisa dirubah dalam bentuk A kali A gini per 7. Nah B pangkat 3, karena ini ada pernya 7, berarti supaya habis ya, supaya hasilnya nanti bilangan bulat. Nah salah satu nilai dari A, bukan salah satu ya, di dalam A ini pasti ada 7-nya, atau 7 merupakan faktornya dari A gitu. Sehingga ini kita pakai coba-coba, ini 3 biarin. Nah ini A nya dirubah kayak gini, karena kita pakainya coba-coba. Kita coba dulu. Nah jelas di sini ada angka 3, karena di sini pangkatnya 3. Nah ini ya, ini kan pangkat 3. Nah berarti harus ada 3 angka atau kelipatan 3 yang ada di kiri sini. Nah ini 3-nya kan cuma 1, berarti kita butuh minimal 2 3 lagi. Oh ini kasih aja 1 3 gini. Nah ini kan sudah 3-nya. Nah jadi nanti bisa di akar 3 kalau mau nyari B, karena kan nanti kan B sama dengan akar 3 gini kan. Nah akar 3 artinya kalau sudah ada 3 kayak gini, banyaknya ada 3 ya, banyaknya ada 3-nya. Nah itu nanti bisa di akar. Oke, kakak hapus lagi. Nah sekarang 7-nya misalkan ini diisi 1 gitu ya. Ini coba-coba. Nah ini tak isi 1 aja 7-nya. Berarti ini 7. Masalahnya nanti kecoret 1. Satunya pasti kecoret dengan yang ada di bawahnya ini. Nah kalau kecoret 1, 7-nya kan tinggal 1, dan nanti nggak bisa di akar 3. Berarti kita tambah lagi 7-nya. Ingat kalau nambah yang kiri sini 1, yang sini juga harus ditambah. Nah, karena ini sama-sama A-nya gitu kan. Nah ternyata kalau kita tambah 1 gini, nah sekarang 7-nya tinggal 3. 7-nya masih 3. 1 2 3. Artinya nanti ya bisa di akar 3 kalau 7-nya sebanyak 3 kayak gini. Nah dari sini kita sudah bisa ambil kesimpulan kalau nilai dari A ini ya, nilai dari A. Nah 3 kali 7 kali 7. Kalau tulis di sini A sama dengan 3 kali 7 kali 7. Ini tinggal dihitung ya, dapatnya 147. Untuk B-nya berarti di sini kan B sama dengan B pangkat 3 ya. B pangkat 3 sama dengan ini. Kakak tulis semua aja, 3 kali 3 kali 7 kali 7 kali 3 kali 7. Sebentar, ini agak dirapikan ya. Nah artinya apa? Di sini 3-nya sebanyak 3, 7-nya juga sebanyak 3. Ini ya 7-nya. Nah ini. Nah ini kalau di akar 3 kita dapat B-nya. Berarti B sama dengan akar 3 dari ini semua. 3-nya sebanyak 3. 3 pangkat 3 gini. 7-nya juga sebanyak 3. 7 pangkat 3. Artinya kalau di akar 3 dapatnya ya 3 kali 7 ya. 3 kali 7 ini dapat B-nya sama dengan 21. Ngerti ya akar 3? Atau bisa dihitung juga nggak apa-apa kalau bingung. Kalau sudah terbiasa ini tinggal pangkatnya aja dibagi ya. Nah pangkatnya ini dibagi pangkat ini, sehingga dapatnya ya 3 pangkat 1 di sini. 7-nya juga gitu. 7 pangkat 3, 3 yang ada di sini di pangkatnya 7 dibagi yang ada di sini, sehingga dapatnya 7 pangkat 1. Sehingga kita peroleh 3 pangkat 1 ya 3, 7 pangkat 1 ya 7. 3 kali 7 21. Nah yang ditanyakan apa, kita kembali ke soal A tambah B. Nah A nya tadi sudah dapat 147, ditambah B, B nya tadi dapatnya 21. Sekarang kalau dijumlahkan dapatnya 168. Ini jawabannya, pilihannya yang A.
Lanjut ke nomor 8, usia Rani tahun ini adalah sepertiga usia kakaknya. Di sini kakak simbolkan usia Rani itu R. Katanya sepertiga dari usia kakaknya. Jadi 1/3 usia kakaknya kita simbolkan K. Jadi R sama dengan 1/3 K. Selanjutnya ayah Rani lebih tua 3 tahun dari ibu Rani. Kita simbolkan ayah Rani itu A. Sehingga usia ayah Rani sama dengan 3 tahun lebih tua dari ibu Rani. Ibu Rani misalkan I gini. Nah berarti A sama dengan usia ibu Rani ditambah 3. Selanjutnya jumlah usia anggota keluarga Rani tahun ini 111 tahun. Nah tahun ini usia Rani tadi kita simbolkan sebagai R. Kemudian kakaknya K, ayahnya A, ibunya I. Kalau dijumlahkan 111. Nah berarti R ditambah K ditambah A ditambah I sama dengan 111. Sedangkan jumlah usia anggota keluarga Rani 10 tahun yang lalu adalah 75. Yang jadi masalah 10 tahun yang lalu ini si adik yang paling kecil. Yang paling kecil ya Rani ya, sorry. Rani ini sudah lahir atau belum? Nah kita belum tahu. Kita cek aja karena 10 tahun yang lalu berarti usianya si Rani, seumpama dia sudah lahir ya, seumpama si Rani sudah lahir, usianya Rani ya R-10. Usianya kakak juga gitu, berarti K-10. Usianya ayah juga sama, dikurangi 10, A-10. Demikian pula usia dari ibu dikurangi 10 juga, sama dengan 111. Nah, hati-hati di sini. Nah, 111 tadi apa sih? 111 atau 111 ya. 111 kan ini. R plus K plus A plus I. Nah, ini. Ini 111. Artinya ya ini ditambah ini, R tambah K tambah A tambah I sama dengan 111. Karena 10 tahun yang lalu, betul ya, karena 10 tahun yang lalu ya berarti ini dikurangi 40. Atau kalau bingung gini aja. Di sini kan nah ini R, K, A sama I 40. 111. Kakak hapus saja dulu biar nggak membingungkan. Nah, R, K, A sama I kalau dijumlahkan dapatnya 111. Ini. Nah, kemudian di sini masih ada angka-angka yang mana 10 tahun yang lalu. Berarti min 10, min 10, min 10, min 10. Sebanyak 4 berarti ya min 40. Sehingga bisa diambil kesimpulan kalau dikurangkan 111 dikurangi 40 dapatnya 71. Jadi misalkan Rani sudah lahir, ini berarti ini R-10 gini ya. Maka jumlahnya harusnya 71. Dengan catatan Rani sudah lahir. Ini. Harusnya seperti ini. Kalau Rani sudah lahir, yaitu jumlahnya 71. Ternyata di soal diketahui jumlahnya hanya lebih ya justru ya. 75. Artinya apa? Artinya si Rani belum lahir. Oke, karena Rani belum lahir ya udah, berarti ini nggak bisa dipakai. Karena Rani belum lahir, data ini kita rubah. Kalau 10 tahun yang lalu berarti hanya ada 3 orang. Yang pertama yang pertama ayah ya. Berarti ayah min 10 ditambah ibu min 10 ditambah kakak min 10 sama dengan 75. Sehingga dari sini kita bisa sederhanakan A tambah I tambah K. Nah, min 10, min 10, min 10, min 30 sama dengan 75. Atau kalau disederhanakan usia ayah ditambah usia ibu ditambah usia kakak sama dengan 75 ditambah 30, 105. Nah, kita sudah dapat jumlah dari usia mereka, A tambah I tambah K. A ini usia ayah saat ini ya, I usia ibu saat ini, K usia kakak saat ini.
Nah, A tambah I tambah K sama dengan 105. Ini tinggal disubstitusikan ke sini. Ketemu usianya Rani. Nah, ini tinggal dimasukin ya. Yang mana ini nilainya? A tambah I tambah K. Ini. A tambah I tambah K. A tambah I tambah K kan di sini posisinya. Nah, gitu. Sehingga ini dapatnya R-nya tetap ditambah A tambah I tambah K 105 ditambah 105 gini sama dengan 111. Sehingga kita sudah dapat R-nya atau usia Rani saat ini 111 dikurangi 105. Dapatnya berapa? 111 kurangi 105. 6 ya. Sehingga kita sudah dapat usianya Rani 6 tahun pada saat ini. Oh ya, kita kembali ke soal dulu. Apa yang ditanyakan? Selisih usia kakak dan usia ayah Rani tahun ini. Iya, kita harus nyari usia kakak dan usia ayah. Nah, usianya Rani sudah dapat 6 tahun. Nah, karena usia Rani sudah dapat 6 tahun, kita substitusikan kemana? Ke sini. Nah, ini untuk dapat usia kakak. Berarti R-nya diganti 6, sehingga 6 sama dengan sepertiga K. Ini ya, tadi kan R sama dengan sepertiga K. R-nya diganti 6 sama dengan 1/3 K. Nah, ini sudah dapat usianya kakak atau K sama dengan 6 kali 3, 18. Selanjutnya kita cari usia dari ayah. Ya, K-nya sudah dapat. Ini kita substitusikan ke sini. Kemana? Ke sini nih. Nah, ini. K-nya 18. Sehingga akan kita peroleh A ditambah I ditambah 18 sama dengan 105. Nah, ini kita sederhanakan ya. A ditambah I berarti sama dengan 105 dikurangi 18. Dapatnya 87. Nah, kita lihat di atas tadi sudah diketahui. Kalau usianya ayah ini sama dengan I plus 3. Oke, berarti A kita ganti dengan I plus 3. I plus 3 gini ya. Ini A-nya diganti dengan I plus 3. Selanjutnya ditambah I tetap gini sama dengan 87. Sehingga I ditambah I sama dengan 84. Atau I-nya sama dengan 42. Nah, kita sudah dapat I 42. Ini tinggal disubstitusikan balik ke sini. Nah, sudah dapat usia ayah. Berarti A ditambah 42 sama dengan 87. Sehingga A-nya sama dengan 87 dikurangi 42. Kita peroleh usia ayah 45. Nah, yang ditanyakan tadi selisih antara usia ayah sama kakak. Nah, berarti tinggal dikurangkan. Berarti A min K. A dikurangi K. 45 dikurangi 18. 15 kurangi 8 dapat 7, masih 3, 3 kurangi 1, 2. Nah, ini ya jawabannya 27. Kita cek, ada apa enggak pilihannya 27? Oh, ternyata ada. Sehingga kita sudah dapat jawabannya, yaitu pilihannya yang B. Kita ke nomor 9. Gunakan angka 0 sampai dengan 9 untuk mengisi kotak-kotak kosong pada tabel di bawah ini. Sehingga jumlah setiap baris, kolom, dan diagonalnya sama, yaitu 30. Nah, ini kita suruh ngisi angka 0 sampai 9 di kotak-kotak yang kosong ini ya. Ini benar ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, bukan 9 ya, 10 ya. 0 sampai 9 itu ada 10 angka, betul. Nah, ini enggak ada cara lain selain dicoba-coba. Nah, katanya jumlahnya harus berapa? Jumlahnya harus 30. Setiap baris, kolom maupun diagonalnya. Nah, kalau kita bermain dengan coba-coba, kita harus ini meminimalkan banyaknya mencoba. Nah, kita ya harus nyoba, harus nyari gimana supaya minimal jumlahnya 30. Kita cari yang besar, yang kalau dijumlahkan ya mendekati 30. Yang mana? Yang pertama yang bawah ini, yang kedua yang atas ini. Karena ini sudah sama-sama 27, sehingga pilihannya ya jumlahnya harus 3. Sini tambah sini 3, sini tambah sini juga 3 gitu. Dan 3 itu pilihannya cuma 1, 2 atau 0, 3.
Nah, kita nyoba-nyoba ini otomatis kalau gagal ya harus diganti gitu ya. Nah, ini kita coba isinya sini 1, sini 2. Nah, misalkan ini nanti gagal ya diganti 21. Misalkan gagal lagi ya diganti 0, 3. Gagal lagi diganti 3, 0. Gitu. Jadi ada 4 kemungkinan ya. Selanjutnya kita mengalir aja. Nah, ini ke bawahnya 1 tambah 10 kan 11 tambah 13 24, sehingga di sini isinya 6. Ya, ini bisa dicek 30 kalau dijumlahkan. Selanjutnya kita stuck lagi. Nah, kita harus nyoba-nyoba lagi. Yang mana yang bawah sini? Tentu kita nggak asal nyoba sebenarnya kayak gini. Iya, pilihannya cuma 30 atau 03. Ini nanti dicoba ya, dapatnya ini nanti 3, sini 0. Misalkan gagal ya diganti gitu. Misalkan gagal lagi ya berarti yang sini yang harus dirubah. Gitu. Nah, kalau di sini 0 yang paling bawah, ini kan bisa dijumlahkan. 12 tambah 11, 23 tambah 0, 23. Berarti yang berada di sini 27. Selanjutnya, nah ini bentuk diagonal. Nah, 12 ditambah 9 dapatnya 21. Nah, 21 biar jadi 30, isinya di sini 9. Nah, ke bawah. Nah, ini tinggal ngisi 1 kan? 11 tambah 14, 25. Berarti di sini isinya 5. Ini kok 27 ya? Keliru ya, sorry. Ini 7 tadi harusnya. Nah, gini. Selanjutnya kita jumlahkan lagi 10 tambah 9, 29. Ini ya, 10 tambah 9, 29 ditambah 7, 26. 26 supaya jadi 30 ditambah 4. Sehingga di sini nilainya 4. Nah, ini tinggal kita isi. 15 tambah 4, 19 tambah 2, 22. Sehingga X-nya 8. Nah, ini belum selesai sampai sini sebenarnya. Kita harus cek setiap baris kolom diagonal. Ini bisa dicek sendiri ya, nanti jumlahnya pasti 30. Sehingga kita sudah dapat nilai X yang memenuhi, yaitu 8, pilihannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Diketahui 4 pangkat 40 sama dengan A. Nilai dari 1 ditambah 4 ditambah 4 pangkat 2 dan seterusnya sampai 4 pangkat 2019 dalam A adalah. Nah, perhatikan di sini, ini dilihat polanya. Nah, kalau dilihat polanya, masing-masing ini dikali 4. Gitu kan? Nah, ini dikali 4 setiap suku. Setiap suku dikali 4. Jadi dari suku pertama ke suku kedua dikali 4 dan seterusnya. Mungkin sebagian dari adik-adik sudah pernah ya yang belajar namanya barisan geometri atau deret geometri. Ada 2 formula yang harus dihafalkan. Yang pertama adalah UN. UN sama dengan A ditambah R pangkat N-1. UN itu ya suku ke N. Kemudian ini suku itu yang pertama. Ini namanya suku ke 1. 1 ini ya. Ini U1. Yang sini namanya U2, suku kedua. Yang sini namanya suku ke 3. Yang sini namanya suku ke 4 dan seterusnya. Suku pertama atau yang ke-1 ini biasanya disimbolkan dengan A. A ini ya. Nah, ini A ini. Jangan jumbo ya dengan A yang diketahui di soal ini. Beda gitu ya maksudnya. Gitu. Jadi disimbolkan dengan A biasanya. Kemudian ada yang namanya SN. SN itu jumlah suku ke N. Misalkan S3 gitu ya. S3 gini berarti ya 1 ditambah 4 ditambah 4 pangkat 2. Jadi dijumlahkan sampai 3 suku. Kalau S4 ya sampai 4 suku. Berarti 1 tambah 4 tambah 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 3. Gitu. Nah, ini yang dipakai. Ini tak hapus hanya untuk penjelasan aja. Dan ini ada formulanya juga. Ada rumusnya.
Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Nah ini yang dipakai. Karena ini penjumlahan, sebenarnya yang dipakai pasti ini. Masalahnya kita belum tahu N-nya. Karena di sini ada R pangkat N kan. N-nya berapa? N itu apa? N itu suku yang terakhir. Dalam hal ini ya 4 pangkat 2019. Ini suku keberapa? Sebenarnya pakai logik bisa ya. Ini kan yang pertama kan 4 pangkat 0. 1 kan 4 pangkat 0 gini. Ditambah 4 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 3 ditambah terus sampai 4 pangkat 2019. Nah ini suku ke 1. Ini U1 kan. U1 pada saat pangkatnya 0. Ini kan pangkatnya 0, sukunya ya U1. Kemudian di sini ada U2. Nah U2 pangkatnya 1. Yang di sini U3. Nah yang di sini U4. Jadi suku yang keberapa itu bisa dilihat dari pola pangkatnya. Pangkatnya ini tinggal ditambah 1. Oke. Berarti kalau pangkatnya 2019 di sini ya U20. U2020. Nah, gini, U2020. Berarti ini ada 2020 bilangan. Nah, ini bilangan yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan ini bilangan yang ke-2020. Karena kita sudah dapat N-nya, atau pakai formula ini ya, bisa juga. Kalau pakai formula ini berarti UN, berarti 4 pangkat 2019 ya, U terakhir kan UN itu, sama dengan A1 ditambah R pangkat, oh ini bukan ditambah ya, sorry. Ini dikali ya. Iya. Kakak melakukan kesalahan di sini. Ini kali ini. A R pangkat N-1. Gini. Berarti di sini A-nya 1, R-nya kan 4. R itu rasio atau pengalinya. Nah, R-nya sama dengan 4 ya. N-1. Nah, berarti kan 4 pangkat 2019 dikali 1 kan tetap. Jadi 4 pangkat N-1. Ini N ya. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan kalau 2019 sama dengan N-1. Sehingga N-nya sama dengan 2020. Nah, sama kan? Ini suku ke 2020. Oke, karena N-nya sudah dapat 2020, kita tinggal ganti aja. Sn berarti S 2020 sama dengan A, A-nya 1, R-nya 4, pangkat N berarti pangkat 2020 min 1, ya kan? Pakai formula atasnya ini ya. Nanti bingung pakai yang mana kok tiba-tiba angkanya masuk-masuk gitu. Dibagi R min 1, R-nya tadi 4 min 1. Nah, ini tinggal menghitung aja. Oh ya, nggak bingung ya. Di sini tadi ada A ya. Ini A. A-nya 1 ya. A itu yang pertama ini. Gitu. Bukan ini loh ya, bukan A ini. Lain lagi ini gitu. Jadi simbolnya agak jumbo gitu ya. Oke. Kita sudah dapat, ini tinggal disederhanakan sebenarnya. Nah, ini berarti 1-nya dikali 1 tetap ya. Sehingga ini langsung aja tak tulis 4 pangkat 2020 min 1 per 4 min 1, 3. Ini sama dengannya agak digeser ke bawah. Nah, tapi mintanya ini dirubah dalam bentuk A. A yang ini. Tak kasih warna ini aja wis. Nah, ini A. A sama dengan 4 pangkat 4 pangkat 40. Yang dirubah yang mana? Yang sini ini. Ini dirubah dalam bentuk A. Yang mana A ini A-nya gini aja ya. 4 pangkat 40 sama dengan A. Nah, pakai A Latin gini aja. 4 pangkat 2020 bisa dirubah dalam bentuk 4 pangkat ini ya, 2020 dibagi 40 dapatnya nanti 40 kali 50 setengah ya. Atau 2020 kan kalau dibagi 40 dapatnya 50 setengah atau 50,5. Bisa dicek 50,5 dikalikan 40 dapatnya 2020. Nah, kita pakai sifat dari eksponen atau bentuk pangkat. Jadi kalau ada A pangkat N dikalikan M, ini sama dengan
atau bukan ya, sebentar. Jadi kalau ada A pangkat N, ini dalam kurung gini, dipangkatin M. Ini sama dengan A pangkat N kali M. Nah, ini berlaku dua arah. Bisa dari kiri ke kanan. Gini ya, dari kiri ke kanan. Bisa dari kanan ke kiri, tergantung kebutuhan soal. Kemudian ini seumpama dibalik lagi. NM-nya kan bisa dibalik posisinya. Tak ganti A pangkat M kali N. Berarti ini bisa dirubah dalam bentuk A pangkat M dipangkatin balik gini. Boleh apa tidak? Boleh. Benar semuanya ini. Gitu. Tapi kita nggak akan sejauh ini ya. Sepertinya ini lebih sederhana. Nah, ini kan sudah dalam bentuk perkalian. Nah, jadi ini dari kanan ke kiri. Nah, dari sini ke sini. Dibalikin gitu. Sehingga kalau bentuknya ini perkalian, ini bisa dirubah dalam bentuk pangkat, dipangkatin. Oke. Berarti ini bisa dirubah dalam bentuk 4 pangkat 40. Sebentar, ini warnanya tetap aja dulu. Ini 4. Nah, ini dipangkatin 40. Ini ya, N-nya ini pangkat di sini. Nah, nanti dipangkatin lagi dengan 50,5. Nah, 4 pangkat 40 sama dengan A. Sehingga ini bisa diganti A. Bentar, A-nya kok A pangkat 50,5. Nah, sekarang 4 pangkat 2020 bisa diganti dengan A pangkat 50,5. Nah, sehingga akan kita peroleh A pangkat A-nya ini ya, sebentar. A pangkat 50,5 dikurangi 1/3. Nah, kita cek ada apa enggak pilihannya. Ada ya, pilihannya yang mana? Yang D ya. Ini A pangkat 50,5 min 1/3. Oke, kita ke soal nomor 11. Sebuah gelas berisi 300 ml jus jeruk. Nah, 300 ml jus jeruk terbuat dari 25% gula, 30% sari jeruk, dan 45% air. Betul ya, ini kalau dijumlahkan 100%. Oh iya, 25 tambah 30 kan 55. Tambah 45, 100. Betul. Jika ditambah 50 ml sari jeruk, maka persentase sari jeruk dalam larutan yang baru adalah berapa? Oke, di sini sari jeruknya ada berapa? Sari jeruknya ada 30%. Ya, sari jeruk. 30% artinya berapa mililiter? Karena totalnya 300 ml. Berarti di awal sari jeruknya ada 30/100 kali 300. 30% artinya 30/100 dikali 300 gini ya. Ini tinggal dihitung dapatnya 90 ml. Jadi di awal itu ada 90 ml sari jeruk. Kemudian di sini ketambahan berapa? Ketambahan 50. Nah, sekarang berarti sari jeruk yang baru 90 ditambah 50. Otomatis totalnya juga gitu. Di awal kan totalnya 300. Ketambahan 50. Ini 50 ya. Nah, gini. Nah, oh ya, kita langsung cari persentasenya aja ya. Berarti persentase sari jeruk yang baru. Ini persentase sari jeruk. Sari jeruk yang baru gini aja ya. Nah, berarti total sari jeruk yaitu 90 tambah 50 dibagi total yaitu 300 tambah 50 dikali 100%. Ini sebenarnya tinggal dihitung aja. 140 dibagi 350 kali 100%. Ini kalau dihitung dapatnya 40% ya. Nah, ini kan bisa dicoret 0 dengan 0. Kemudian ini juga bisa disederhanakan. 14 dengan 35 dibagi 7 kan tinggal 2. Yang sini dibagi 7 tinggal 5. Iya, 100 bagi 5 dapatnya 20 kan. Nah, ini dapatnya 20. 20 kali 2 40. 40%. Persentasenya berarti ya 40. Pilihannya ya C ini ya. Lanjut ke soal nomor 12. Soleh menempuh 4/9 dari jarak kota A ke kota B, kecepatan 28 km per jam,
dan menyelesaikan sisanya yaitu sepanjang 105 km dalam 2 jam 30 menit. Total waktu yang diperlukan Soleh untuk menempuh jarak dari kota A ke kota B. Oke. Berarti misalkan ini jarak yang ditempuh. Ini kota A, di sini kota B. Soleh menempuh 4/9. Ini ya, yang pertama kan 4/9. Dari jarak dari kota A ke B dengan kecepatan 28 km per jam. Nah, misalkan 4/9 berarti sampai sini misalkan ya. Nah, ini misalkan 4/9. 4/9 dari total, dari AB gitu ya. Dari total jarak. Berarti sisanya masih berapa ini? Nah, sisanya kan kalau ini 4/9, sisanya masih 5/9. 1 dikurangi 4/9 gitu kan. Berarti ini masih 5/9 total jarak. Jaraknya apa ya? AB gitu ya. Dan waktu yang dibutuhkan tadi yang belakang berapa ini? Waktunya kan 2 jam 30 menit. Yang ditanyakan total waktu ya. Total waktu berarti kita harus nyari waktu yang dibutuhkan dari A ke sebuah titik. Titik ini tak kasih nama titik X gini aja. AX waktu yang dibutuhkan berapa? Nah, 2/9 ini jaraknya 105 km. Berarti 4/9 berapa jaraknya? Kita pakai perbandingan aja ya. Kalau pakai perbandingan bisa langsung 4/5. 4/5 kali 105 gitu. Sehingga akan kita peroleh ini ya, nggak bingung ya 4/5 dari mana. Nah, ini kan 4, sini 5. Berarti jarak yang ditempuh di sini ya 4/5 kali 105. Sama dengan 84. Selanjutnya kita pakai konsep kecepatan sama waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. J sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, ini yang dipakai. Nah, jaraknya sekarang sudah dapat 84. Kecepatannya juga sudah ada. Berapa kecepatannya? 28 ya ini ya. 28 km per jam. Berarti kecepatannya 28. Ini satuannya pakai kilometer sama jam ya. Kalikan waktu. Nah, kita kan sudah dapat waktunya. Berarti waktu sama dengan 84/28. Dapatnya 3 ya. Nah, waktunya berarti sama dengan 3 jam. Nah, total, nah ini belum selesai. Berarti total berapa? Ya, 3 jam ditambah yang ini tadi. Oh ya, ini 2 jam 30 menit. Artinya berapa? Artinya 2,5 jam. 2,5 jam. Sehingga ini tinggal di total. Nah, ini kalau di total. Totalnya taruh sini ya. 3 ditambah 2,5. Sama dengan 5,5 jam. Ini jawabannya 5,5. Pilihannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 13. Diketahui bahwa bilangan 23, A, 4, B, 6 habis dibagi 9 dan 8. Dengan A dan B adalah angka yang berbeda. Nilai terbesar dari A kali B sama dengan berapa? Nah, ingat ciri dari bilangan yang habis dibagi 8. 9 dulu ya. Ciri dari bilangan yang habis dibagi 9. 9 aja dulu ya. Karena yang di depan 9 ya. Yaitu jumlah digitnya habis dibagi 9. Jumlah digit habis dibagi 9. Yang kedua, ciri bilangan yang habis dibagi 8. Kakak taruh di agak bawah ya. Nanti di sini kita kasih operasinya untuk bilangan habis dibagi 9. Nah, untuk bilangan yang habis dibagi 8, 3 digit terakhir habis dibagi 8.
Oke, kita mulai. Untuk bilangan yang habis dibagi 9, otomatis jumlahnya harus habis dibagi 9, jumlah digit-digitnya. Berarti kan 2 ditambah 3 ditambah A, ditambah 4 ditambah B ditambah 6. Nah, ini harus habis dibagi 9. Kita jumlahkan 15 ya. 2 tambah 3, 5, tambah 4 tambah 6. 6 tambah 4 kan 10, berarti 15. Ditambah A ditambah B. Nah, kita harus nyari A sama B-nya. Supaya hasilnya nanti habis dibagi 9. Kita belum bisa nentukan, nyoba-nyoba ya terlalu banyak gitu kan. Nanti kita sinkronkan dengan yang ada di bawah sini. Yang di bawah ini kan habis dibagi 8, 3 digit terakhir habis dibagi 8. Nah, 3 digit terakhir dalam hal ini adalah 4B6. Berarti ya 4B6 harus habis dibagi 8. Kita coba-coba di sini mainnya. B-nya berapa supaya habis dibagi 8. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nanti kalau dicoba B-nya dapatnya yang habis dibagi 8, B-nya itu 1, kemudian B-nya 5, sama B sama dengan 9. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, kemudian nanti ya tinggal kita substitusikan ke sini. Nah, baru kita tentukan nilai dari A gitu. Tapi kita nggak bisa asal substitusikan, karena kita harus tahu arahnya kemana atau goalnya itu kemana. Nah, nyari ini ternyata nilai terbesar dari A sama B. Nilai terbesar dari A kali B. Nah, supaya A kali B itu maksimum, nggak mungkin kan kita pakai 1 ini. Nanti naik kecil hasilnya gitu. Jadi ya kemungkinan besar B-nya pakai yang besar sekalian, yaitu 9. Nah, kalau B-nya pakainya 9, ini ya, kita pakai B sama dengan 9, maka akan kita peroleh 15 tambah A ditambah 9. Berapa ini kalau dijumlahkan? 24 ya. 24 ditambah A. Nah, baru kita tentukan nilai A yang memenuhi berapa. Di sini kan kelihatan sebenarnya A-nya bisa berapa aja ini A-nya. Supaya habis dibagi 9, berarti A-nya bisa 3. Karena nanti kan kalau 3 kan 27. 27 dibagi 9 dapatnya 3. Selain itu harusnya yang habis dibagi 9 36. Tapi kalau kita pakai jumlahnya ini 36, A-nya kan sama dengan berapa? 12. Nggak mungkin, nggak boleh. A-nya harus 1 digit. Nah, berarti kemungkinannya ya ini. A-nya 3, untuk B sama dengan 9. Nah, kita cari kemungkinan yang lain. Ini berarti kemungkinan pertama ya, kita sudah dapat, yaitu B-nya 9, A-nya 3. Kalau dikalikan A kali B dapatnya 3 kali 9 sama dengan 27. Nah, selanjutnya kita pakai B yang lebih kecil, yaitu B sama dengan 5. Kita cek untuk B sama dengan 5, maka akan kita peroleh 15 ditambah A ditambah 5 sama dengan 20 ditambah A. Nah, dari sini ada nilai A, ada beberapa nilai A ya mungkin. Ada berapa ini? A-nya kemungkinannya bisa, supaya habis dibagi 9, berarti 7 ya. Karena 20 tambah 7 kan 27, habis dibagi 9. Ya cuma 7 aja ya. Nanti kalau ke atas ya A-nya lebih dari 2 digit. Kalau ke bawah ya minus. Jadi ya cuma ini. Untuk B sama dengan 5, A-nya sama dengan 7. Nah, kita cek ini apakah hasilnya lebih besar dari yang sebelumnya, yaitu sebesar 27. Iya, ternyata lebih besar ya. Ini kan B-nya 5, A-nya 7. Berarti A kali B sama dengan 7 kali 5 sama dengan 35. Iya, ini terbesar ya. Karena nggak mungkin B-nya pakai 1. Kalau B-nya pakai 1 nanti A-nya juga 1 digit. Nah, hasilnya cuma 1 digit, jadi nggak mungkin maksimum gitu ya maksudnya. Kalau nilainya ada ya mungkin ada, tapi nggak mungkin maksimum, nggak mungkin terbesar, sehingga kita bisa ambil kesimpulan nilai maksimum dari A kali B atau nilai terbesar dari A kali B adalah 35, yang mana pilihannya adalah yang B.
Kita lanjut ke soal nomor 14. Diketahui A per B sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 3/3 kali 5 ditambah 3/5 kali 7 dan seterusnya sampai 3/2017 kali 2019. Dengan A dan B relatif prima, nilai A ditambah B adalah berapa? Nah, kita harus mampu memanipulasi bentuk yang belakang ini. Artinya ya menyederhanakan terlebih dahulu. Oke, ini kakak taruh di bawah aja. Kita hitung dulu ya yang di belakang ini, yaitu 3/3 kali 5 ditambah 3/5 kali 7 ditambah 3/7 kali 9 dan seterusnya sampai yang terakhir 3/2017 kali 2019. Nah, perhatikan yang ada di sini ini. Yang mana? Ini kan 35, 57, 79 dan seterusnya. Artinya ini urut ya, 35 kemudian 57, bukan urut ya, selisihnya 2 antara 3 sama 5, selisihnya memang 2 yang depan ini ya. Nah, tapi kan di sini nanti ada 5 lagi, naik lagi 57 dan seterusnya. Nah, artinya kita bisa pakai apa? Bisa pakai telescoping. Nah, kita pakai telescoping. Caranya gimana? Kalau ada 3 per, oh ya, ini 3-nya difaktorin aja dulu supaya lebih sederhana. 3-nya tak taruh luar semuanya. 3 dalam kurung ini tinggal 1/3 kali 5 ditambah 1/5 kali 7 ditambah 1/7 kali 9 dan seterusnya sampai yang terakhir 1/2017 kali 2019. Selanjutnya 1/3 kali 5. Nah, ini kita rubah dulu. 1/3 kali 5. Ini kalau dirubah dalam bentuk 1/3 min 1/5 gini. Nah, ini nanti bisa disamain penyebutnya. Dapatnya itu 5 min 3. Nah, penyebutnya sama. Ini kan per 15 atau per 3 kali 5. Yang sini juga per 3 kali 5. Ngerti ya? Ini disamain penyebutnya berarti ini kali 5/5. Di sini kali 3/3. Nah, dapatnya ini 5/3 kali 5 dikurangi 3/3 kali 5. Kalau dihitung masalahnya ini bukan 1/3 kali 5, tapi 2, tak taruh bawahnya aja ya biar nggak kepotong. Nah, tapi berapa ini? 2/3 kali 5. Nah, nggak sama kan? Supaya sama ini berarti harus dikali dengan setengah. Nah, ini dikali setengah gini. Nah, kecoret nanti 2-nya tinggal 1. Berarti ini juga gitu ini. Nah, ini dikali setengah. Tak taruh sini ya. Ini sama dengannya digeser. Nah, gini. Yang sini juga gitu. Ini dikurung gini. Dikali setengah. Nah, kali setengah gini. Nah, ini ada sama dengannya gini ya. Nah, gitu. Jadi dikurangkan. Nah, dikali setengah. Yang belakang sini nanti juga kayak gitu. Sehingga ini bisa kita peroleh. Nih ya. Tak tulis di mana ini. Ini tak kasih batas gini. Nah, di sini ya. 3 dalam kurung. Nah, ini kan ada 1/3 kali 5. Ini setengahnya ditaruh depan sini aja. Setengah kali dalam kurung 1/3 min 1/5. Oke, nggak bingung ya? Yang depan ini bisa dirubah kayak gini. Prosesnya, nah ini tadi prosesnya. Prosesnya ada di kirinya ini. Tapi kita ngambilnya bukan yang paling bawah ya. Bukan yang paling bawah sini. Bukan, tapi yang mana? Yang sini. Nah, yang sini ini langsung. Dengan catatan ini dihilangkan. 5/5 sama 3/3 ini dihilangkan. Berarti yang belakang ini tadi sebenarnya hanya untuk cross check supaya sama dengan yang depan ini. Oke? Ngerti ya? Ini tak hapus lagi. Nah, gini. Dan seterusnya ya, ini sama prosesnya. Yang belakang ini nanti juga gitu. Jadi ini ada plus. Kemudian, oh ya ini tak hapus saja dulu. Nah, ini. Sekarang kita fokus ke yang sini ini. Nah, itu. Ini plus ya, berarti ini plus. Nanti juga sama, ini setengah gitu. Setengah dikali berapa? Ini ya, 1/5 min 1/7. 1/5 min 1/7. Dan seterusnya, ini nggak perlu ditulis. Yang tengah-tengah sini kan bawahnya, nggak perlu ditulis. Kita langsung paling yang belakang aja. Nah, ini 1/2017 kali 2019. Berarti ini plus ya. Nah, ini ada setengahnya juga. 1/2 gini dalam kurung 1/2017 dikurangi 1/2019. Ini gini. Kurung tutup. Ya, kurung tutupnya gini.
Ini kurung besar gitu ya. Nah, tak kasih kurung ini. Nah, supaya kelihatan. Selanjutnya setengahnya difaktorkan sekalian, sehingga akan kita peroleh 3 kali setengah. Nah, setengahnya sudah difaktorin. Kemudian ini ada kurung besar gini. Ini kali ya, 3 kali setengah. Ini bukan 3 setengah, tapi 3 kali setengah ini ya. 3 kali setengah gitu. Sehingga nanti kalau dikalikan ya 3/2. Oh ya, kita lanjutin yang berada di dalam kurung, yaitu ada 1/3 min 1/5 ditambah setengahnya sudah difaktorin, tinggal 1/5 min 1/7. Dan seterusnya sampai yang terakhir ada 1/2017 dikurangi 1/2019. Di sini ada kurung tutup gini. Nah, ini tinggal menghitung aja sebenarnya. Kita tinggal coret-coret. Min 1/5 1/5 hilang. Min 1/7 dengan 1/7 nanti hilang dan seterusnya sampai sini. Nah, yang belakang nggak dapat pasangan. Jelas ya, ini kan min plus 1/2017 plus berarti pasangannya dengan depannya ada minnya pasti gitu. Nah, kita tulis sekarang kurangnya ini. Nah, ini tinggal berapa ini? 1/3 dikurangi 1/2019. Selanjutnya ini tinggal disamakan penyebutnya ya. Gimana kalau disamakan penyebutnya? Ini 3/2 nya tetap 3/2. Nah, yang depan ini dikali 2019. Jadi nanti dapatnya 2019, yang belakang dikali 3 min 3. Penyebutnya sudah sama ya. Yang depan kan berarti 3 kali 2019, yang belakang berarti 2019 kali 3. Nah, penyebutnya ini sudah sama persis, sehingga kita tinggal menghitung aja. Ini 3/2 nya tetap 3/2 gini. Ini tinggal dihitung 2019 kurangi 3 dapatnya 2016 dibagi dengan ini 2019 kali 3 atau 3 kali 2019. Sebenarnya ini tinggal sederhanain aja. 3 dengan 3 ini habis kecoret ya. Kemudian ini 2 dengan 2016 tinggal 1008 ya. Dibagi 2 ya. Tinggal 1008 gini. Sehingga ini kita peroleh 1008 per 2019. Ini untuk yang berada di belakang ini. Nah, sini ini. Nah, oke. Ingat-ingat ya. Berarti A per B sama dengan 1 min. Ini kakak tulis di sini. Berarti A per B sama dengan 1 min yang tadi 1008 per 2019. Tinggal disamain penyebutnya. Nah, ini berarti 1 kan sama dengan 2019 per 2019. Ini yang satu depan ini ya. Diganti 2019 per 2019 dikurangi ini 1008 per 2019. Sehingga kalau dikurangkan dapatnya 1011 per 2019. Selanjutnya ini bisa disederhanakan ya, bisa dibagi. Ini bisa dibagi 3 semuanya. Yang atas kalau dibagi 3 dapatnya 337. Dibagi yang bawah 2019 dibagi 3 dapatnya 673. Nah, ini sudah relatif prima. Artinya apa? FPP-nya 1 ya. FPP-nya antara yang atas sama yang bawah. Sehingga kita tinggal jumlahkan aja A plus B. A-nya 337 ditambah B, B-nya 673. Dapatnya kalau dihitung 1010. Ini tinggal dijumlahkan ya. 1010. Nah, ini jawabannya. Pilihannya nggak ada ya. Nah, ini nggak ada. Mungkin yang buat soal ini berpikiran kalau ini sudah relatif prima. Padahal belum ya. Karena ini kalau dijumlahkan dapatnya 1011 ditambah 2019. Nah, ini kalau dijumlahkan dapatnya 3010. Sorry, 3030. Ini tinggal dijumlahkan ya. Ini 030 ya, 3030. Nah, kalau kayak gini ada pilihannya yang A. Nah, tapi kan pembilang sama penyebutnya kan belum relatif prima. Belum ini kan, belum relatif prima kan. Nah, relatif prima itu artinya FPP-nya 1. Gitu. Sudah nggak bisa disederhanain lagi. Berarti harusnya jawabnya ya ini. 337 per 673, sehingga jawabannya A ditambah B 1010. Ini jawabannya. Jadi nggak ada pilihannya ya.
Lanjut ke soal nomor 15. Sebuah kue bolu dibagi kepada 3 anak, yaitu Aisyah, Bahira, dan Chana. Aisyah mendapatkan 3/8 dari kue tersebut, dan Bahira mendapatkan 4/7. Ini Aisyah, sini Bahira. Sisa setelah diambil Aisyah. Oh, ternyata 4/7 itu dari sisanya ya. Oke. Perbandingan bagian kue yang didapat Aisyah sama kue yang didapat Chana sama dengan berapa. Oke, kita mulai ya. Misalkan kue bolu ini total sebanyak T. Nah, totalnya sebanyak T gini. T itu total gitu aja ya. Sehingga yang diperoleh oleh Aisyah itu sama dengan berapa? 3/8. Berarti 3/8 dari totalnya. Kemudian, nah karena 3/8 dari totalnya, maka sisanya masih berapa? Sisanya kan ya total dikurangi 3/8 dari total. Nah, ini tinggal disamain penyebutnya ya. Ini kan bisa ditulis 3/8 dari total kan berarti 3T/8 gini ya. Ini sederhana aja, T kan T/1. Nah, jadi 3/8 T itu artinya ya 38 kali T. T itu sama dengan T/1. Sehingga ya ini tinggal dikalikan. Nah, 3T/8. Nggak bingung ya? Yang depan, nah yang depan ini T, berarti ini ya 8T/8. Nah, ini kan bisa dicoret 8/8, habis jadinya T. Balik lagi di sini. Tapi kita rubah dalam bentuk dalam bentuk 8T/8 supaya sama penyebutnya dengan belakangnya. Ini tinggal dikurangkan. Sisanya tinggal 5T/8. Nah, katanya si Bahira, B ini ya, Bahira 4/7. 4/7 dari sisanya. Berarti 4/7 dari 5T/8. Oke, kita kalikan. Berarti 4/7 kali 5T/8. Ini tinggal disederhanakan. Ini tinggal 2 ya. Nah, gini. Sehingga dapatnya berapa ini? Yang didapat Bahira dari total berarti 5/14. Karena ini sudah dapat ya dari total. A dapatnya 3/8 dari total, B dapatnya 5/14 dari total. Sekarang kita cari dapatnya Chana atau C. C berarti kan ya total dikurangi 3/8T dikurangi 5/14T. Nah, ini harus disamakan penyebutnya. Cari ya KPK-nya antara 8 sama 14. 56 ya. Nah, supaya jadi 56 kan berarti ini kali 7/7. Yang di sini dikali 4 ya. Iya, berarti ini kali 4/4 gini. Nah, ini sudah sama penyebutnya. Ini berarti T sendiri kan bisa ditulis 56/56. 56T/56. Ini 21/56. Ini T gini ya. Dikurangi 20/56. Nah, kita sudah dapat ini. Yang diperoleh oleh si Chana. 56 dikurangi 21 dikurangi 20. 15 ya. Dapatnya 15/56T. Oke, kita simpan dulu. Punyanya Chana 15/56. Yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan perbandingan kue yang didapat Aisyah dibanding dengan Chana. Berarti punyanya Aisyah dibanding dengan punyanya Chana. Punyanya Aisyah 3/8T. Punyanya Chana tadi ini 15/56. Kita tulis aja di sini banding 15/56T. Nah, ini disamain penyebutnya. Jadi yang depan ini dikali 7/7 ya. Dapatnya 21/56T dibanding 15/56T. Nah, ini yang sama bisa disederhanakan. T dengan T hilang, 56 dengan 56 juga hilang. Sehingga dapatnya tinggal 21 dibanding 15. Disederhanakan. Dibagi 3, dapatnya 7/5. Nah, ini A banding C. Oh, bentuknya adalah bentuk per ya. Berarti bisa ditulis A/C sama dengan 7/5. Ini jawabannya 7/5, pilihannya, oh ada pilihannya. Pilihannya yang D ini ya.